Terkait dengan posisi Kementerian Dalam Negeri, bicara mengenai proses rekrutmen ini, kami berada dapat dikatakan pada posisi hilir pada saat proses ini akan menuju ke daerah. Sementara aspek teknis, rencana, kebutuhan, kemudian mekanisme baik normatif maupun proses pelaksanaan dari aspek manajerial untuk ASN ini ada di Kemenpan RB dan kami lebih kepada proses bagaimana ini kemudian turun ke daerah. Tadi disampaikan Bapak Menteri beberapa hal memang merupakan terobosan yang akan dilakukan oleh pemerintah ke depan, tapi kami ke belakang sedikit terkait dengan hal-hal yang sudah dilakukan untuk mengawal proses ini. Pertama, dalam proses pengalihan ini sesuai dengan PP 48/2005 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS, Menteri Dalam Negeri telah menyampaikan edaran kepada pemerintah daerah untuk memastikan bahwa rekrutmen P3K ini dilakukan oleh pejabat pembina kepegawaian atau yang diberikan mandat sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Ini yang pertama kami pokok-pokoknya saja mohon izin Bapak Ibu pimpinan. Kemudian yang kedua pada prinsipnya di dalam pelaksanaan tadi sudah diuraikan oleh Bu Dirjen GTK tentang kondisi yang ada. Satu hal lagi yang kami lihat atau kami evaluasi dalam proses ini adalah kekhawatiran pemerintah daerah mengenai kemampuan atau kapasitas fiskal untuk membiayai pada saat ASN ini atau mohon maaf P3K guru ini kemudian masuk dalam aspek pembebanan biaya gaji yang sesuai ketentuan peraturan perundangan ini harus dibiayai dengan APBD. Sebagaimana diatur dalam Perpres 98/2020 tentang gaji dan tunjangan P3K, bahwa P3K yang diangkat untuk melaksanakan tugas dan jabatan ini diberikan tunjangan sesuai tunjangan PNS pada instansi pemerintah di mana P3K itu bekerja, di mana di sana nanti ada tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan struktural, jabatan fungsional dan sebagainya yang ini kemudian dikhawatirkan oleh pemerintah daerah akan meningkatkan beban pada sisi APBD. Sehingga ini juga ada kekhawatiran yang masih terus kami bersama-sama Kementerian Keuangan meyakinkan pemerintah daerah terhadap hal ini. Kementerian Keuangan dalam beberapa kesempatan menyampaikan bahwa hal ini akan didorong melalui DAU untuk menutupi hal itu. Tapi dalam pelaksanaan secara teknis ini memang perlu asistensi lebih lanjut kepada pemerintah daerah. Terkait hal ini kami juga Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 6/2021 tentang teknis pemberian gaji dan tunjangan yang intinya menindaklanjuti Perpres 98 tersebut bahwa ini harus dilakukan dalam koridor APBD, tinggal nanti sisi pemerintah pusat yang nanti akan memenuhi melalui mekanisme DAU. Demikian sementara tambahan Ibu Pimpinan dari Kementerian Dalam Negeri untuk topik terkait dengan formasi guru P3K ini. Demikian kami sampaikan, terima kasih.